Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabriani Manurung dengan NIM C0E021043. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang menghitung pajak penghasilan. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atau jasa. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama itu penghasilan kena pajak yang berlaku. Yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi Rp300 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp3 juta. Yang ketiga, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Adapun pemotongan PPh pasal 21 ini, yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja, PT Taspen, PT Asabri. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang kelima, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang keenam, penyelenggaraan kegiatan. Materi selanjutnya yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Itu ada yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat: yang pertama, bukan warga negara Indonesia, dan kedua, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Tarif dan penerapannya. Yang pertama, pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai, serta distributor MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis dikenakan tarif pajak 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut. Pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta setahun atau 500.000 sebulan, dikurangi iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua, dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua itu penerima pensiun bulanan, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun atau 5% dari penghasilan bruto, maksimum 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan, dikurangi PTKP. Penerimaan honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atau jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlakukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan. Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem,
gratifikasi, bonus peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun. Dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Yang ketiga, tenaga ahli. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas atau pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh kali 50% dari perkiraan penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Yang keempat, pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi 150.000 sehari, tetapi dalam 1 bulan takwin jumlahnya tidak melebihi 1.320.000 atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh pasal 21 yang tentang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi 150. Bila dalam 1 bulan takwin jumlahnya melebihi 1.320, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangi untuk 1 hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360. Yang kelima itu, penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut. Yang pertama, 5% dari penghasilan bruto di atas 25 juta sampai dengan 50 juta. Kedua, 10% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Yang ketiga, 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 200 juta. Yang keempat, 25% dari penghasilan bruto di atas 200 juta. Yang keenam, pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang bersumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan 2 atau D ke bawah, anggota TNI atau Polri berpangkat peltu atau Aibtu ke bawah. Adapun contoh soalnya itu yaitu Bapak Ahmad bekerja di PT Trans Retail dengan gaji sebulan 4 juta. Perusahaan ikut program BPJS sebesar 1% yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya. Bapak Ahmad membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Dalam tahun yang bersangkutan menerima THR besar 1 bulan gaji. Pertanyaan itu ya, berapa PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya, dan hitunglah PPh pasal 21 bila menerima THR. Jadi jawabannya itu PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Gaji setahun itu 12 kali 4 juta sama dengan 48 juta. THR-nya 4 juta. BPJS 1% kali 4 juta. 40 juta kali 12 itu 480. Dijumlahkan menjadi 52 juta 480.000. Pengurangannya biaya jabatan 2.624. 5% kali 52 juta 480 sama dengan 2.654.000. Iuran pensiunnya 12 kali 100.000 menjadi 1.200.000. Dijumlahkan dan dapat hasilnya penghasilan neto setahunnya itu 3.824. Jadi untuk penghasilan bruto setahun 52.480
dikurang 3.824 menjadi 48.656. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk WP sendiri 36 juta. Jadi hasil dari 48.656.000 dikurang 36 juta, dapatlah penghasilan kena pajak atau PKP menjadi 12.656.000. PPh pasal 21 terutang 5% kali 12.656.000 sama dengan 632,800 dibagi 12 menjadi 52,733. PPh pasal 21 atas gaji setahun 12 kali 4 juta menjadi 48 juta. BPJS 12 kali 40.000 menjadi 480.000. Dijumlahkan dan dapatlah hasil penghasilan bruto setahun menjadi 48.480.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% kali 48.480 sama dengan 2.424.000. Dan iuran pensiun 12 kali 100.000 1.200.000. Dan dijumlahkan dapatlah hasil 3.624.000 dikurangkan dan dapatlah hasil penghasilan neto setahun menjadi 44.856.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk WP sendiri penghasilan kena pajak atau PKP yaitu 36 juta dikurang 44.856 tadi dikurang 36 juta dan dapatlah hasilnya penghasilan kena pajaknya atau PKP menjadi 8.856.000. Dan PPh pasal 21 terutang 5% kali 8.856.000 sama dengan 442,800 dibagi 12 menjadi 36.900. PPh pasal 21 atas THR 632.800 dikurang 442.800 sama dengan 190.000. Yang ketiga, Bapak Raden memperoleh uang pensiun setiap bulan sebesar 3 juta. Hitunglah berapa PPh pasal 21 dari setiap bulannya. Jadi PPh pasal 21 dana pensiun penghasilannya itu ada 3 juta. Pengurangan biaya pensiun 5% kali 3 juta menjadi 150.000 dikurang menjadi 2.850.000. Penghasilan setahun 12 kali 2.850. PTK menjadi 34.200. PTKP-nya 36 juta. Jadi PPh pasal 21 tidak dipotong karena penghasilan setahun kurang dari PTKP. Yang keempat, PT ABC membayar konsultan manajemen sebesar 60 juta kepada Veronisa atau tidak mempunyai NPWP. Berapa PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT ABC? Jadi penghasilan brutonya itu 50% kali 60 juta sama dengan 30 juta. PPh pasal 21-nya itu 5% kali 30 juta menjadi 1.500.000. Jika tidak memiliki NPWP, 120% kali 1.500.000 menjadi 1.800.000. Jadi kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1943 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terbaru pada tahun 2013 untuk memotong PPh pasal 21.
Jadi sekian dari presentasi hari ini. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Sekian presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih.